Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 104. Aku Charles Mo. Begitu melihat Siskamu, beberapa pegawai itu satu demi satu memutar jalan untuk menghindarinya. Mereka bergegas berjalan keluar. Salah satu di antara mereka sepertinya dari awal sudah memandang sebelah mata Siskamu. Saat ia berjalan, ia masih pura-pura tidak sengaja menaikkan kakinya ke hadapan Siskamu untuk menjegalnya. Siskamu yang melihat para pegawai itu pergi bermaksud untuk menarik mereka sehingga ia tidak memperhatikan kakinya. Dengan demikian, ia terjatuh ke lantai dengan begitu luar biasanya di hadapan orang banyak. Siskamu terhantam keras jatuh ke lantai. Sekujur tubuhnya sakit. Ia menjulurkan tangan dan mencoba 2 kali untuk bangun namun tetap tidak bisa bangkit berdiri. Dengan napas menderu ia berteriak dengan nyaring. Aku akan mengeluarkan kalian semua. Apakah dia tidak dengar beberapa orang itu barusan berkata bahwa mereka memang sudah ingin mengundurkan diri? Sepertinya tidak akan menunggu dikeluarkan olehnya. Sudut mata Amanda Mu menyapu sekilas dan menangkap sosok Kelvin Mu yang berjalan menghampiri dari pintu lift. Ia pun memutar langkah kakinya dan menghampiri Siskamu. Kenapa kakak begitu tidak hati-hati? Sakit ya? Lantai begitu dingin, ayo aku bantu berdiri. Siskamu menepis tangan Amanda Mu dan mendorongnya. Tenaganya tidak terlalu besar, tidak usah pura-pura baik. Amanda Mu mengambil kesempatan ini dan terjatuh ke tanah, namun ia diam-diam kembali berdiri. Kelvin Mu sudah mendekat, dengan suara dalam ia berkata, ada apa? Ayah. Siskamu dibesarkan dengan kasih sayang Kelvin Mu. Ia yang ditahan semalaman di kantor polisi tentu saja hatinya merasa sangat berduka. Begitu sekarang ia melihat Kelvin Mu, tangisan pun langsung keluar saat ia baru membuka mulutnya. Beberapa hari ini pada dasarnya Kelvin Mu sudah cukup kesal. Siskamu bilang ia mau pergi untuk memikat Charles Mo, untuk membuat pria itu membantu. Namun hasilnya malah membuat dirinya sendiri terjeblos ke kantor polisi. Kali ini barulah ia sadar, tidaklah mungkin mengandalkan Siskamu untuk membantu perusahaanmu. Masih lebih berguna Amanda Mu dalam hal ini. Berdiri sendiri, kamu lihatlah dirimu sendiri, seperti apa ini. Kelvin Mu hanya melihatnya sekilas lalu memalingkan pandangannya, ia merasa hal ini terlalu memalukan. Amanda Mu kembali mengulurkan tangannya di waktu yang tepat untuk memapah Siskamu. Ia dengan patuh berkata, kakak, ayo berdiri. Minggir, jangan gunakan tangan kotormu itu untuk menyentuhku. Siskamu tidak perlu berpikir untuk langsung mengibas pergi tangan Amanda Mu. Amanda Mu dengan tenang menarik kembali kedua tangannya. Tidak tahu juga tangan siapa yang sebenarnya lebih kotor. Sekarang ini Kelvin Mu ingin bergantung pada Amanda Mu untuk membantu perusahaanmu. Bahkan ia tidak sempat berbuat baik pada putrinya itu. Begitu ia mendengar kata-kata Siskamu, ia langsung mencacinya. Kenapa bicara seperti itu pada adikmu? Ayah. Siskamu sudah bangkit berdiri dari lantai. Ayah, kenapa? Dia ingat sebelumnya Kelvin Mu juga tidak menyukai Amanda Mu. Namun tidak disangka sekarang dia malah memarahinya demi Amanda Mu. Sudahlah, pulanglah dulu. Kelvin Mu tidak ingin banyak bicara di sini. Dulu dia merasa anak perempuan harus dimanja dan disayang. Apapun yang ingin dia lakukan akan ia perbolehkan, namun dengan berbagai masalah yang terjadi belakangan ini membuatnya merasa Siskamu sudah luar biasa tak terkendali. Amanda Mu berkata, kalau begitu aku juga pulang dulu. Kelvin Mu melihat ke arah Amanda Mu, warna wajahnya langsung melembut seketika. Ya, kamu pulanglah dulu. Pulang dan bicarakan baik-baik dengan Ricky. Ya. Amanda Mu keluar dari kantor perusahaanmu.
Ia menahan ekspresi wajahnya, namun terlihat kerut lelah di antara alisnya. Kalau Kelvinmu bisa terus-menerus kejam padanya itu malah bukan masalah besar. Namun sekarang ia seperti ini karena ia teringat untuk memanfaatkannya di saat ia membutuhkan dirinya. Hal ini malah membuat hatinya terasa lebih sakit. Amanda mau pulang ke rumah. Begitu masuk ia langsung melihat Charles Mo yang sedang duduk di sofa di ruang tamu. Amanda Mu sedikit terkejut. Kamu sudah pulang? Iya. Ricky Mo menengadah dan melihatnya sekilas. Ia menyadari tidak ada perubahan pada ekspresi wanita itu. Suasana hatinya pun langsung berubah sangat buruk seketika. Amanda Mu juga tidak merasakan apapun tentang itu. Kalau begitu aku akan pergi memasak. Baru saja kakinya melangkah pergi ke dapur, Donisi datang di belakangnya untuk mengantarkan berkas dokumen ke villa. Melihat Ricky Mo di atas sofa, Donisi pun bertanya padanya. Tuan muda, berkas-berkas ini saya letakkan di ruang baca. Ricky Mo tidak bersuara, Donisi langsung berinisiatif untuk membalikkan badan dan mengantarkan berkas dokumen itu ke ruang baca. Alhasil, di saat ini Ricky Mo malah sayup-sayup berkata, Doni, kalau suatu malam kamu tidak pulang ke rumah, apakah istrimu tidak akan menyerangmu dan marah padamu? Doni si yang mendengarnya, terhenti sejenak lalu berkata, Tuan muda, saya sudah bercerai. Barulah Ricky Mo mengangkat matanya dan melihat pria itu. Kapan itu? Hubungan asmara Donisi dan istrinya cukup baik. Dulu setiap kali keluar negeri untuk mengurus beberapa hal, istrinya selalu mempersiapkan banyak barang untuknya. Setengah tahun yang lalu, Donisi jelas-jelas tidak akan banyak bicara dalam hal seperti ini. Ia teringat pernah mendengar James Gu berkata, semalam tuan muda tidak pulang, jika dihubungkan masalah Ricky Mo, tentu saja ia sekarang mengerti. Dia ragu sejenak, namun tetap memutuskan untuk mengingatkan tuan mudanya sendiri. Tuan muda, identitas Anda sekarang adalah sepupu tuan muda, pulang tidaknya, sepupu tuan muda, pada malam hari sepertinya sama sekali tidak ada hubungan dengan nyonya muda. Barulah ia selesai bicara, ia lalu melihat raut wajah Ricky Mo yang sontak menjadi murung. Donisi menundukkan kepala, apa yang ia katakan adalah fakta. Ricky Mo menegangkan wajah dan dengan dingin menatapnya. Kamu boleh pergi. Tidak memperbolehkan orang bicara faktakah? Sekarang ini Ricky Mo memang tidak bisa mendengar perkataan semacam ini. Saat makan, Amanda Mo menyadari, Charles Mo jarang sekali menggerakkan sumpitnya, pria itu terus-menerus menatapnya. Amanda Mo mengusap-usap wajahnya sendiri. Kamu kenapa? Alhasil, Charles Mo hanya meliriknya dingin sekilas. Ia membalikkan badan dan langsung naik ke atas. Ia bahkan tidak makan. Amanda Mo termangu. Selesai makan, ia tiba-tiba mendapat telepon dari istri pemilik rumah. Pemilik rumah adalah seorang istri parubaya. Ia bicara dengan kasar. Sudah waktunya membayar tagihan air dan listrik. Kapan kamu datang? Aku bahkan tidak tinggal di sana kan, harusnya tidak ada tagihan air dan listrik bukan. Belakangan ini dia tinggal di villa, kamar di sana adalah kamar yang sebelumnya ia sewa. Karena belum sampai batas tenggat waktu ia tidak bisa mengembalikannya, maka ia biarkan selalu kosong. Begitu pemilik rumah mendengar kata-katanya, ia pun merasa tidak senang. Sembarangan, semalam rumahmu masih menyalakan lampu. Hati Amanda Mu pun terkejut, tidak mungkin pencuri kan. Ia tidak ingin lagi berdebat dengan pemilik rumah, ia hanya berkata, baiklah, aku akan datang besok. Di pagi hari kedua, ia langsung mengambil cuti dan pergi sendiri ke tempat rumah sewanya. Sesampainya di pintu rumah, ia menempel di pintu dan mencoba untuk mendengar suara di dalam. Ia menyadari tidak ada pergerakan di dalam sehingga ia langsung membuka pintu. Begitu masuk ke dalam ia pun terpaku, di dalam kamarnya berantakan sekali. Kotak mie instan dan makanan ringan berserakan di atas lantai, ada juga konsol game di atas meja.
Mana mungkin ini pencuri, dimasuki benda aneh apa ini bahkan sampai tempat untuk kakinya berpijak saja tidak ada. Tepat pada saat ini, sayup-sayup terdengar suara yang lembut. Siapa kamu? Amandamu menoleh. Ia melihat seorang remaja yang kurus berdiri di depan pintu. Rambut ikal di kepalanya yang kecil terlihat acak-acakan namun ia terlihat bersih dan sangat elegan. Ia juga terlihat tampan. Mungkin karena sudah cukup lama tinggal bersama dengan Charles Mo. Dalam sekali lihat ia langsung tahu bahwa merek pakaian remaja pria itu sama dengan merek pakaian yang biasanya dikenakan oleh Charles Mo. Aku adalah orang yang menyewa kamar ini, kamu siapa? Remaja itu terlihat seperti berumur sekitar 14-15 tahun, Amanda Mu pun melenyapkan kekhawatirannya. Oh, remaja itu berjalan masuk, lalu dengan santainya meletakkan barang yang ada di tangannya ke atas meja, lalu duduk di atas sofa. Ia bertingkah seperti tidak ada orang lain dan berada di dalam rumah sendiri. Seolah dapat merasakan tatapan Amanda Mu, ia pun menengadah dan menatapnya. Kamu lumayan cantik, sudah punya pacarkah? Aku. Saat Amanda Mu akan membuka mulutnya, ia baru tersadar bahwa sampai sekarang permasalahannya adalah untuk memperjelas siapa anak laki-laki ini. Amanda Mu melihat dia yang berpakaian begitu elegan, ia langsung menebak mungkin pria remaja ini adalah anak yang kabur dari rumah, ia pun bertanya dengan peduli. Kenapa kamu bisa kemari? Ayah ibumu di mana? Pria remaja itu langsung tidak mengindahkan perkataan Amanda Mu. Aku Charles Mo, siapa namamu? Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Apa? Charles Mo. Melihat rupa Amanda Mu yang wajahnya sangat terkejut, ekspresi pria remaja itu pun sedikit tersinggung. Hei, aku memang memiliki hubungan dengan keluarga Mo di kota J itu, tapi kamu juga tidak perlu seterkejut itu kan? Bersambung.